Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan untuk tak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama kitab Al-Jannah wan Nar minal kitab was sunnah al-mutahharah oleh Syekh Abdul Rahman. Penulis rahimahullah taala menyebutkan al-fasal al-awwal pada bagian akhir yang akan beliau sebutkan pada pertemuan malam ini, yaitu tentang at-tariq ilal jannah wa asbab dukhuliha, jalan menuju surga dan sebab-sebab agar orang bisa masuk ke dalam surga. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah disebutkan oleh penulis tentang surga dan keindahannya beserta neraka dan kengeriannya. Maka sekarang penulis ingin mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita cara jalan agar kita bisa masuk ke dalam surga tersebut dan terjauhkan dari api neraka. Maka penulis akan menyebutkan hal yang demikian sehingga jelas bagi kita jalan mana yang akan kita tempuh. Apakah jalan menuju surga atau jalan menuju neraka? Umpama seorang yang dia bertanya tentang di mana Masjid Al-Muttaqin yang di Cakra, maka orang yang mengetahui lokasi masjid tersebut akan mengabarkan bahwasanya untuk bisa sampai ke Masjid Al-Muttaqin Cakra itu harus melewati jalan ini dan itu, sehingga engkau akan sampai pada tempat yang dituju. Maka kalau orang yang bertanya tersebut mengikuti jalan yang diarahkan oleh orang yang mengetahui jalan tersebut, maka dia akan sampai ke tempat yang dituju. Tetapi kalau dia menyelisihi jalan yang diarahkan oleh orang yang mengetahuinya, maka tentu dia akan tersesat jalan dan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Maka demikian juga tentang surga dan juga neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan kepada kita bagaimana cara jalan untuk menuju surga tersebut. Maka barang siapa yang dia berjalan di jalan yang mengarah kepada
surga tersebut, maka dia akan sampai ke surga tersebut. Tetapi kalau dia berbelok arah menuju arah yang lain, maka tentu dia akan tersesat dan ujungnya dia akan masuk ke dalam api neraka. Kalau di dunia seorang tersesat, ya, maka banyak kemungkinan tempat yang akan dia singgahi, tempati, kalau dia tidak sampai pada Masjid Cakra. Tetapi kalau di akhirat itu enggak. Kalau orang tidak sampai ke surga, maka pasti masuknya ke neraka. Karena pilihan hanya dua, tidak ada pilihan lain. Imma ke surga, imma ke neraka. Berbeda dengan di dunia. Intinya bahwasanya seorang kalau dia ingin sampai ke surga tersebut, maka ada jalan yang harus dia tempuh, kemudian cara yang harus dia lakukan agar sampai pada tujuan yang diinginkan. Penulis mengatakan al-mabhasul awal, ya. Mabhas yang pertama, asbabu dukhulil jannah. Sebab-sebab yang dengannya seorang bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama, at-tariqu ilal jannah. Jalan menuju surga. Apa jalannya? Huwa ta'atullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya adalah dengan seorang itu mentaati Allah dan Rasul. Itu jalan. Dia mudah. Ketika kita mengatakan taati Allah, taat Rasulnya, itulah jalan. Orang yang menjalani jalan tersebut, melalui jalan tersebut, maka dia akan sampai kepada tujuan berupa surga. Caranya taati Allah, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim." Barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya bahwasanya orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan yang besar, kesuksesan yang hakiki adalah orang yang dia dimasukkan ke dalam surga, terjauhkan dari api neraka. Seseorang belum dia dikatakan sebagai orang yang menang dengan sebenar-benar kemenangan, sukses dengan sebenar-benar kesuksesan, ya, sampai dia nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Meskipun di dunia dia mendapatkan segala apa yang dia inginkan, segala yang dia mau, dia bisa capai, bisa dia raih, tapi belum orang itu dikatakan sebagai orang yang sukses. Belum orang itu dikatakan sebagai orang yang menang dengan kesuksesan, kemenangan yang sejati, yang hakiki, sampai dia masuk ke dalam surga dan terhindarkan dari api neraka. Itu yang pertama. Jalan untuk bisa masuk ke dalam surga adalah seorang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua disebutkan oleh penulis, talabul ilmin nafi'. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Cara untuk orang bisa masuk ke dalam surga itu pelajari ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka menuntut ilmu merupakan ibadah, dan dia adalah salah satu jalan pintas tercepat untuk orang bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dengan seorang itu menuntut ilmu, dia akan mengetahui bagaimana cara taat kepada Allah, bagaimana cara taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang yang tidak tahu cara taat kepada Allah dan Rasulnya untuk dia beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka untuk bisa mengetahui hal yang demikian adalah dengan seorang itu mempelajari
yang berkaitan tentang agamanya, tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apa yang dibawa, diajarkan, dipraktekkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajari ilmu yang bermanfaat tersebut. Kebalikan dari hal yang demikian adalah seorang menjauhkan diri dari mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat hendaknya dijauhkan. Karena apa manfaatnya? Apa fungsinya seorang mempelajari suatu yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya? Sia-sia. Ya, waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya kalau harus mempelajari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka pelajari ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang berkaitan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Berikutnya cara untuk bisa masuk ke dalam surga, ya, di antara sebabnya adalah al-iman wal amalus saleh. Beriman dan beramal saleh. Bukan hanya orang mengatakan saya beriman, tapi dia tidak beramal saleh, bukan. Tapi dia mengatakan dirinya beriman dan dia beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya kehidupan yang baik. Jadi orang yang beriman, beramal saleh adalah orang yang memiliki kehidupan yang terbaik. Bagaimanapun keadaannya dari kehidupan dunianya, tapi yang menjadi ukuran kebahagiaan seorang itu apa yang ada dalam hatinya. Orang yang dia beriman, beramal soleh adalah orang yang benar-benar berada dalam kehidupan yang terbaik. Orang yang beriman dengan segala bentuk, dengan segala keadaan yang dia berada padanya, dia adalah orang yang paling bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, orang yang beriman itu kalau diberikan kebaikan dia bisa bersyukur. Kalau dia berikan sesuatu yang tidak baik, dia bisa bersabar. Jadi semua keadaan orang yang beriman itu dalam kebaikan, kebahagiaan, ketentraman, dan itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang dia beriman, dia beramal soleh. Kemudian penulis mengatakan di antara bentuk amal soleh tersebut, wa minal a'malis salihah, yang pertama al-qiyam bi arkanil Islam, melaksanakan dari rukun-rukun Islam. Ya, ada 5 rukun Islam itu dilaksanakan, ya, dilaksanakan dengan sebaik-baik pelaksanaan, sehingga seorang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab seorang itu bisa masuk ke dalam surga. Wa arkanil iman, dan juga seorang melaksanakan dari rukun iman yang 6. Dia laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang berkaitan dan tentang rukun iman tersebut, yang tentu tadi kita kaitkan dengan sebelumnya, yaitu dengan menuntut ilmu ala wajhil akmal, dengan cara yang paling baik, paling sempurna. Dia berusaha yang terbaik untuk mengamalkan baik itu rukun Islam, baik itu rukun iman. Dia usahakan dengan cara yang terbaik. Itu contoh yang disebutkan dari amal soleh setelah seorang itu beriman. Kemudian juga diantaranya adalah husnul khuluq, memiliki perangai yang baik. Kita sebagai seorang muslim mukmin hendaknya memiliki perangai, perilaku yang baik. Karena itulah ciri orang yang beriman, mereka memiliki perilaku kemudian perangai yang baik. Wasilatul arham, demikian juga menyambung silaturahim. Wasadaqah 'alal fuqara wal masakin, ya, bersedekah, ya,
kepada orang-orang yang fakir dan juga miskin. Kemudian juga ikramul dhaif, memulaikan tamu, seorang memuliakan tamunya. Ila ghairi dzalika minal amalis shalih, dan banyak sekali dari amal soleh yang dia bisa lakukan. Dan seorang dia jangan meremehkan ya, suatu amal soleh meskipun mungkin orang anggap adalah suatu yang kecil atau sepele atau biasa, jangan. Karena apa? Karena bisa saja ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan amal yang dianggap sepele itu seorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita dengar ya, bagaimana kemudian kisah seorang ya, Bagiyah ya, seorang yang melakukan perbuatan tercela seperti itu, perempuan yang dia melakukan keburukan seperti itu, kemudian dia melihat ada seekor anjing yang kehausan, kemudian dia berikan minum, yang dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita tersebut. Mungkin orang tidak berpikir ya, kok bisa ya dosa besar yang dilakukan oleh wanita ini sampai dia dijuluki dengan Bagiyah begitu. Tapi kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara memberikan anjing minum yang kehausan. Artinya sesuatu yang sepele. Artinya apa? Orang jangan sampai dia meremehkan ya, suatu amal perbuatan meskipun dia suatu yang kecil atau dianggap sepele, jangan. Karena bahkan bisa saja ya, amal yang kecil, amal yang sepele itu yang kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang dia tidak terbersit bahkan sedikit pun untuk dia riak kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia ingin dipuji, disanjung ya, dengan amalan yang sedikit misal. Kalau amalan yang besar potensi orang untuk dia terkena penyakit riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut namanya dan sebagainya. Tapi lihat misalnya seorang dia jalan, kemudian ada batu di jalan dia singkirkan, adakah di dalam hatinya mungkin dia ingin riya misalnya? Jauh. Atau mungkin dia akan kasih binatang yang kehausan misalnya minuman atau makanan. Mungkinkah di situ ada terbersit dia akan riya misal? Jauh untuk dia melakukan hal yang demikian. Atau mungkin dia hanya mungkin akan senyum di situ dengan saudaranya misal. Mungkin dia akan terbersit riya. Jauh. Tidak. Dan itu amalan yang sedikit, yang kecil, yang dianggap sepele. Yang bahkan bisa dengan amalan yang begitu itu, ya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Yang kadang yang besar itu dari amalan perbuatan itu memasukkan dia ke dalam neraka, bahkan bisa terjadi ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang pertama yang dimasukkan ke dalam api neraka. Itu orang-orang yang memiliki andil besar baik dalam masalah menyebarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, kemudian kedermawanan untuk orang banyak, kemudian berjihad. Tapi semua menjadi sia-sia karena apa? Karena riya, ingin disebut, ingin disanjung dan sebagainya. Maka dia pun menjadi atau mereka pun menjadi orang yang pertama dinyalakan baginya api neraka. Intinya bahwasanya jangan seorang itu sepelekan amal sekecil apapun yang dia tidak tahu bahwa kadang amal yang sekecil apapun itu atau sesepele apapun itu, di sanalah keikhlasan yang sebenarnya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Kemudian juga penulis mengatakan wa minal asbab al-musilah lil jannah, ya, di antara sebab yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga juga birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di antara amal soleh besar yang seorang bisa lakukan untuk dia masuk ke dalam surga itu adalah berbakti kepada orang tuanya. Dan tentu sebelum yang lainnya mendapatkan kebaikan dari seseorang, maka orang tuanya yang paling utama dan pertama untuk mendapatkan kebaikan dari anaknya. Dan sering kita dengar ya tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam goa.
Di antara mereka adalah orang yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dia akan mendahulukan kedua orang tuanya sebelum istri dan anaknya. Ini menunjukkan tentang pahala yang besar ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang setelahnya kewajiban untuk seorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Menunjukkan berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tua seorang adalah suatu ibadah yang sangat besar. Apalagi dia masih hidup dan mereka bisa mendapatkan kebaikan, maka kesempatan yang ada seorang anak untuk dia memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Berikutnya adalah ya, zikrullah ta'ala, seorang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu dengan seorang berzikir, selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, selain dia akan memudahkan seorang untuk masuk ke dalam surga, juga bisa menjadikan hati seorang menjadi tenang, tentram, bahagia. Sebesar apapun kesusahan, kesulitan yang dia hadapi, kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan menjadi tenang, tentram dan bahagia. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka orang-orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Jadi orang-orang yang cerdas adalah mereka yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ya, dan mengatakan engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maksud engkau, maka jauhkan kami dari api neraka. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari amal soleh. Berikutnya rahmah ya, memberikan kasih sayang ya, berkasih sayang dengan ya, orang-orang, terutama adalah orang-orang yang terdekat dengan dirinya, pada anaknya, pada istrinya, pada orang tuanya. Itu yang utama dan pertama, hendaknya mendapatkan kasih sayang dari seorang, yang tentu sebagaimana dia akan berkasih sayang ya, kepada orang lain ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang tersebut ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang yang mereka menyayangi orang lain. Termasuk juga yang disebutkan oleh penulis adalah ifsya'us salam. Seorang menebarkan salam. Seorang menebarkan salam. Ini bentuk dari apa yang merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang menebarkan salam. Tentu ketika seorang itu diucapkan salam kepadanya, maka yang dia akan rasakan bahwasanya dia mendapatkan ketenangan, kedamaian ya, dan tidak akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Ketika ada orang lain memberikan salam padanya, menunjukkan orang lain tersebut akan memberikan kenyamanan baginya, ketentraman baginya, dan tidak akan mengganggu dia. Ya, maka di antara amal soleh juga ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idkhal as-surur fi qalbil mu'min, ya, memasukkan kebahagiaan ya, di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi di antara amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang itu bisa memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Di antaranya adalah dengan seorang itu menebarkan salam. Ketika dia tebarkan salam, maka orang yang mendengarnya mengetahui bahwasanya orang ini tidak akan berbuat buruk pada dirinya karena telah memberikan pengukuhan dengan salam yang diucapkan. Berikutnya juga rahmatud du'afa wal masakin, menyayangi orang-orang yang lemah dan juga orang-orang miskin, wa musa'adatun nas fid-dain, termasuk juga membantu orang-orang yang memiliki hutang. Di antara bentuk seorang berbuat baik pada orang lain, sebelumnya kita sebutkan adalah memberikan kebahagiaan ke dalam hati-hati kaum muslimin, kaum mukminin. Di antaranya adalah membayarkan hutangnya. Apabila kemudian seorang memiliki kemampuan untuk itu, maka itu juga suatu hal yang dengannya seorang bisa masuk ke dalam surga.
Ini yang pertama yang disebutkan oleh penulis ya tentang al-mabhas al-awwal. Berikutnya penulis mengatakan al-mabhas tsani. Al-mabhas yang kedua, dukhul jannah bi rahmatillah la bil amal. Bahwasanya seorang itu bisa masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Jadi seorang itu masuk ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah la bil amal, bukan karena amalannya. Jadi, kita ulang, seorang nanti masuk ke dalam surga itu murni karena rahmat Allah, bukan karena amalannya. Kenapa? Karena amal perbuatan kita berupa ibadah dan apa yang diantaranya tadi sudah disebutkan itu dari contoh-contoh amal soleh itu tidak akan pernah bisa membayar surga. Kenapa? Karena surga itu terlalu mahal. Jangankan kita bandingkan dengan surga, untuk membalas nikmat yang kita rasakan saja, itu amal kita itu tidak bisa. Tidak cukup. Nikmat mata sudah, yang kita bisa melihat dengannya keindahan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini. Dengan ibadah kita yang kayak gini, itu tidak bisa membayarnya. Tidak bisa. Yang kita malas-malasan, terlambat sholat, malas ngaji, sudah ibadah juga rajin, kadang kena riya juga. Jadi apa yang kita rasakan, belum kita berbicara tentang surga dengan pesona dan keindahannya, belum. Kita masih berbicara tentang ini badan kita ini, yang Allah berikan berupa kesehatan, kenikmatan dengan segala ya, bentuk, dengan segala modelnya ini. Kita bisa merasakan nikmatnya hidup ini. Itu belum bisa kita bayar dengan ibadah yang model begini kita laksanakan ini. Saking sedikitnya ibadah kita itu, saking belum ada apa-apanya, belum kita sempurna, belum, jauh. Kalau saja yang ada pada diri kita ini belum kita bisa bayar dengan amal soleh kita itu, lagi kita berbicara tentang surga ya, dengan segala keindahannya, dengan segala apa yang sudah disebutkan dari pesonanya, tidak bisa. Makanya penulis mengatakan seorang itu masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Jadi amal itu dia sebab untuk seorang mendapatkan rahmat Allah, bukan amal itu yang memasukkan orang ke dalam surga. Karena surga ya, itu tidak bisa dibeli dengan amal yang kayak model gini kita lakukan, sangat rendah. Maka seorang ketika disebutkan hal yang demikian, agar orang itu dia juga tidak tertipu dengan amalnya, merasa sudah melakukan yang terbaik misalnya. Oh, saya sudah melakukan yang terbaik dari amal ibadah. Tidak ada. Yang ada pada kita saja dari nikmat belum kita bisa bayar dengan ibadah. Apalagi yang lebih daripada itu berupa surga dengan segala apa yang sudah disebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'malu wa'lamu annahu lan yanjua ahadum minkum bi'amali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu, dekatilah. Artinya dekatilah itu disebutkan oleh para ulama maksudnya seimbang gitu ya. Seimbang itu tidak berlebihan dalam ibadah itu, kemudian tidak menyepelekan. Ya, berlebihan artinya seorang dia melaksanakan ibadah tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berlebihan. Seorang yang misalnya juga ya melakukan suatu perbuatan ya, yang dengannya dia menjadi malas, menjadi bosan dan sejenisnya, ya maka tidak seperti itu, harus seimbang. Atau sebaliknya, ya dia malas, ya, tidak ada kepedulian sedikit pun berkaitan tentang agamanya, berkaitan tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia mengikuti Rasulullah, tidak ada. Jadi seimbang, tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan, tapi seimbang. Apa itu yang seimbang? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itulah cara beragama yang seimbang, pas. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berlebihan. Sehingga
bisa dilakukan oleh siapapun ya ketika dia bersungguh-sungguh untuk melakukan. Wasaddidu ya, istiqomah tentu ya. Kemudian beristiqomah di dalam seorang melaksanakan hal tersebut. Karena memang istiqomah adalah sesuatu yang berat ya. Maka perlu ya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha agar bisa istiqomah dalam jalan kebaikan. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada orang yang selamat ya, dari kalian itu dengan amalnya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala ant, engkau juga begitu? Ya. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala ana, sama, saya juga gitu. Jadi amal saya itu tidak bisa membuat saya selamat gitu. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl, kecuali karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah ya memberikan karunia kepada aku ya, pada aku dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, orang yang terbaik, itu mendapatkan apa yang didapatkan dari segala kebaikan itu karena rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal beliau. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi, saking mahalnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ya, maka Allah akan memberikan rahmat keutamaan tersebut ya bagi orang yang berusaha ya melaksanakan amal soleh tentunya. Seperti Wa Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhil ahadan al-jannah amaluhu. Saddidu, istiqamah, wa qaribu, seimbang agar bisa dekat dengan sunnah itu, wa abshiru, kabarkan dengan kabar yang baik, fa innahu la yudkhil ahadan al-jannatu, ya, al-jannata amaluh, bahwasanya seorang itu tidak dimasukkan ke dalam surga karena amal perbuatan. Qalu wala anta ya Rasulullah, kemudian para sahabat mengatakan, tidak juga engkau ya Rasulullah. Qala wala ana, saya juga tidak. Illa an yataghammadani Allahu bimagfiratin wa rahmah, ya, kecuali karena Allah memang sudah memberikan padaku yaitu ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, wa'lamu anna ahabbal amal ilallah adwamuhu wa in qalla, ketahuilah bahwasanya amal yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dia istiqomah terus menerus meskipun dia sedikit. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan komentar dari apa yang kita sebutkan tadi dari hadis yang menyebutkan bahwasanya seorang itu tidak masuk ke dalam surga dengan amalnya, tetapi dengan rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa fi dhahiri hadhil ahadits dilalah li ahli al-haq annahu la yastahiqu ahadun athawaba wal jannah bi ta'ati. Bahwasanya zahir dari hadis-hadis ini menunjukkan bagi ahlul haq bahwasanya seorang itu tidak dia berhak ya atau bisa mendapatkan ganjaran dan juga surga itu dengan ketaatan yang dia lakukan. Itu makna dari hadis yang disebutkan tadi dan sudah kita jelaskan. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga dengan apa yang kalian telah lakukan dari amalan. Ataupun firman Allah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang kalian diwariskan untuk kalian dengan apa yang sudah kalian dari amalan. Wa nahwuhuma, dan yang selainnya dari ayat ini, minal ayatid dalah ala annal amal yadkhul biha al jannah, bahwasanya ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya orang itu masuk ke dalam surga dengan amalnya. Fala yu'arid hadhil ahadits bal ma'nal ayat anna dukhulal jannah bisababil amal. Jadi ayat-ayat ini tidak bertentangan maknanya dengan apa yang disebutkan tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal yang demikian. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi udkhulul jannah, misalnya udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, ini
masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang telah kalian lakukan dari amal perbuatan itu. Maksudnya adalah sebab yang dengannya kalian masuk ke dalam surga. Adapun masuknya itu adalah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya amal perbuatan kita itu tidak cukup untuk bisa memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sebab yang dengannya seorang itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat ini adalah seorang itu masuk ke dalam surga dengan sebab amal. Summa taufik lil amal, kemudian taufik dari Allah untuk seorang itu bisa beramal, wal hidayah lil ikhlas fiha, kemudian hidayah untuk bisa ikhlas di situ, wa qabuliha dan penerimaan amal tersebut bi rahmatillahi taala wa fadlih, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Fayasihu anhu lam yadkhul bi mujarradil amal, maka sahnya dari apa yang disebutkan tadi bahwasanya seorang itu masuk ke dalam surga bukan murni karena amalnya. Wa huwa muradul ahadits, dan itulah yang dimaksud dari hadis-hadis sebelumnya yang disebutkan. Wa yasihu annahu dakhala bil amal bisababiha, dan seorang itu dia masuk ke dalam surga itu dengan sebab amal yang dengannya dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk ke dalam surga. Wahya minar rahmah, dan amal soleh itu adalah bagian dari rahmat itu sendiri. Jadi orang bisa mengamalkan amal soleh juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga nanti masuk ke dalam surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya amal soleh adalah rahmat, kemudian masuk ke dalam surga juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan tentang apa yang beliau sebutkan. Ini yang penulis sebutkan dari pembahasan tentang bagaimana seorang dia bisa masuk ke dalam surga, dan sebab-sebabnya adalah dengan seorang itu dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu seorang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu seorang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah dikabarkan di sini Sekarang kita sudah dikabarkan, sudah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ini jalannya. Ini sebab-sebabnya seorang akan bisa masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai kemudian setelah seorang itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan mencari jalan lain, misalnya mencari jalan lain, cara yang lain, sebab yang lain untuk masuk ke dalam surga itu, maka dia tidak akan pernah sampai. Sudah jelas seorang seperti yang sudah kita contohkan tadi, sudah dikabarkan bahwasanya jalan menuju masjid di Cakra ini jalan, maka lalui jalan tersebut, maka seorang akan sampai pada tempat yang dituju tersebut. Dan sekarang kesempatan itu masih ada, sekarang waktunya, karena saat inilah seorang itu bisa mengejar untuk berjalan menuju tempat tersebut, menuju surga tersebut dengan apa-apa yang telah disebutkan di antaranya. Di antaranya adalah dengan seorang itu dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang. Jadi kesempatan itu sekarang. Sehingga nanti pada hari kiamat seorang tidak bisa dia beralasan misalnya belum saya dikasih tahu dulu jalan tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi karena seorang sudah tahu jalan untuk dia sampai kepada surga tersebut. Kesempatan yang ada hendaknya dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Manfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, kesehatan yang ada, itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu seorang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mereka dijadikan orang-orang terbaik dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, dan semoga kita masuk dari bagian mereka, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga kita semua kemudian insyaallah
masukkan ke dalam surga dan kumpulkan kembali insyaallah taala di dalam surga sebagaimana kita berkumpul di malam yang berbahagia ini.